Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu yang malam ini insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin. Malam ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita bersama, dan Allah memberi kesempatan kepada kita untuk hadir di bait Allah ini dalam rangka ta'abbudi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga penghambaan kita kepada Allah tercatat sebagai amal ibadah terikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mari pada tadabbur malam ini kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin meluruskan tentang WA yang masuk di jamaah Masjid Al-Hikmah ini. Takmir ini mengadakan kajian itu dalam rangka untuk memahami bagaimana kita beragama. Memahami bagaimana kita beragama tentunya harus belajar. Jadi kata Rasulullah itu al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu yang harus kita capai itu harus dengan cara belajar. Nggak bisa kalau tidak belajar. Makanya takmir mencoba untuk memfasilitasi bagaimana cara beragama yang benar dan baik. Maka ada kajian Rabu malam, Kamis. Ada kajian Ahad subuh. Itu ada Pak Taufik. Ada kalau Ahad malam ada Pak Soleh Ridho. Tentunya untuk memahami itu mereka berbicara di bidang masing-masing. Mungkin Dr. Taufik bicara di expert beliau tentang ilmu kesehatan yang beliau korelasikan dengan al-Islam. Mungkin Pak Soleh Ridho karena beliau di Fakultas Sastra, mungkin beliau mengupas sastra. Saya tidak paham. Tetapi saya karena dari Fakultas Hukum, saya mengupas hukum. Jadi menurut saya Al-Hikmah ini lengkap. Cuman belum ada kupasan tentang antariksa. Muhammadiyah hanya punya satu orang namanya Pak Agus, dunia antariksa itu. Lah, kemudian ada jamaah yang kemudian belajarnya di Al-Hikmah ini tidak dawam. Sehingga mungkin beliau mendengarkan ketika hadir itu sepotong. Maksudnya sepotong, ketika ada yang menerangkan, beliau tidak tahu sebelumnya atau tidak tahu setelah itu. Akhirnya kan putus itu. Kalau bapak yang dawam kan mesti, oh iya, yang dulu pernah diterangkan Pak Taufik, yang dulu pernah diterangkan Pak Ridho, oh yang dulu pernah diterangkan Pak Nur. Mereka diam. Tetapi kalau tidak dawam, akibatnya seperti itu. Maka malam ini saya coba kupas tuntas tentang hukum Islam, bagaimana berhukum dalam Islam, agar tidak salah lagi nanti mengupasnya. Karena apa? Kemudian timbul sebuah ketersinggungan ke jamaah yang lain. Ngapain kamu kok nge-share begini? Apa maksudnya kamu? Lah, terjadi
sebuah debat, kalau itu saya bilang ke teman-teman, kalau itu terjadi sebuah perbedaan, jangan kemudian dimunculkan di Facebook ataupun di apa, itu bahaya. Akibatnya bukan sebuah kerukunan, tetapi sebuah pembantaian. Dan yang di-share itu, menurut pemahaman saya secara bidang hukum, itu salah total. Tetapi saya tidak komentar di share itu, karena kalau saya komentar itu rame, maka saya komentar di taklim ini. Saya tidak komentar tentang masalah siapa beliau, tetapi yuk tempatkan kedudukan kita sebagai mubtada. Semoga Masjid Al-Hikmah ini tidak sekedar mau diadu. Jadi mungkin beliau pernah mendengar dari masjid lain, kemudian di-share. Sebenarnya jangan di-share, kupas di sini, tanyakan di sini, kemudian dialog di tempat ini. Itu bagus. Jangan di-share. Kalau di-share itu bagi yang awam, ya opo mana yang benar ini, kan begitu. Mari kita coba bersama-sama memahami bagaimana beragama yang baik itu. Islam itu diberikan oleh Allah tidak pada saat Nabi Muhammad. Tolong itu diingat. Tidak saat Nabi Muhammad, tetapi Allah memberikan Islam itu sejak Nabi Adam alaihissalam. Nah, kalau bicara fikih itu namanya faham. Kalau itu fikih, itu namanya kondisional. Tolong, fikih itu kondisional, tidak mungkin sama. Kondisional itu. Nanti saya terangkan. Lah, dasar hukum yang paling utama itu apa? Al-Quran. Itu dasar hukum pertama, Al-Quran. Dan sudah sering kita bicarakan Al-Quran itu. Yang kedua, itu adalah as-sunnah. Dan yang ketiga, itu adalah ijma. Yang keempat, itu qiyas. Saya tidak mempermasalahkan ke bawahnya. Antara uraf, itu tidak saya permasalahkan, karena empat ini yang tumpuan utamanya empat. Lah, Al-Quran, kalau tidak paham Al-Quran, jangan terangkan Al-Quran. Harus ngaji Al-Quran dulu. Al-Quran itu isinya adalah qaul Allah itu, firmannya itu, ada yang saya katakan, ada yang mutasyabihat, ada yang samar dari makna itu, beralih dari makna yang sebenarnya. Itu namanya mutasyabihat. Ada yang muhkamat, yang jelas. Kalau jelas-jelas jangan dipertentangkan. Jangan dipertentangkan, karena itu jelas, muhkamat. Tetapi mutasyabihat itu adalah ujian Allah kepada kita. Dari teks itu artinya tidak sama dengan teks sebenarnya itu. Contoh yang pernah saya terangkan, ketika Allah itu membuat bumi dan langit itu, kemudian beliau tsummastawa 'alal arsy, kemudian Allah bersemayam di arsy. Ini ayat namanya mutasyabihat. Bagaimana Allah bersemayam? Padahal Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Apa Allah kongko-kongko, kan begitu loh? Ini yang kemudian orang berdebat dalam masalah ini. Sebenarnya itu ujian bagi kita. Kalau tidak paham jangan kemudian berfatwa, begitulah maksudnya. Itu tentang muhkamat dan mutasyabihat. Ada juga di dalamnya itu ada ayat nasyah mansukh. Ya kalau tidak paham itu bagaimana jelaskan? Nasyah itu Bapak Ibu adalah ayat yang oleh Allah itu bukan ditiadakan, dihilangkan, diganti ayat lain. Itu namanya nasyah mansukh. Orang mau berpendapat nasyah mansukh silakan, nggak jadi masalah. Tetapi tolong ilmunya dulu,
itu harus dikupas. Apa nasakh dan apa mansuh itu? Contoh, pada surat Al-Baqarah ayat 240, Allah sebutkan berwasiatlah kamu kepada istrimu besok kalau kamu mati, maka dia harus menunggu satu apa itu? 240 itu. Pernah baca? Satu? Masa iddahnya berapa? 1 tahun. Tetapi dinasah oleh Allah pada surat Al-Baqarah 234. Orang yang meninggal dunia maka masa tunggunya itu adalah 4 bulan 10 hari. Nah, kalau tidak paham ayat-ayat itu, ya bentrok dong, gitu loh. Jadi menerangkan Al-Quran, yuk fahami Qurannya dulu. Jangan hanya membaca terjemahannya. Harus paham apa makna akar katanya. Saya nerangkan karena saya di Fakultas Hukum, Pak Ridho Sastra, Pak Taufik expertnya di dunia kesehatan. Silahkan. Ini Quran lah ya. Nah, kalau kemudian tidak memahami isi Al-Quran itu, ya nggak bisa. Begitu jenengan mendengarkan, oh kok begini ya, oh kok begini ya. Makanya Al-Hikmah memfasilitasi, yuk beragama dengan cara yang baik dan benar. Pahami Qurannya. Sudahkah kita membaca Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Berapa jumlah ayatnya? Berapa jumlah suratnya? Berapa yang diturunkan di Makkah, berapa yang diturunkan di Madinah? Dulu saya masih di PGA, orang hanya mengatakan yang disebut dengan surat Makkiyah, surat yang turun di Makkah. Surat yang turun di Makkah sebelum Nabi hijrah. Tetapi ketika Makkiyah itu setelah Nabi hijrah. Kan begitu. Tetapi surat yang turun setelah Nabi hijrah itu ada surat yang turun di Mekah saat Futuh Mekah. Kalau tidak memahami asbabun nusul, ya jangan berpendapat dong. Harus tanya kepada ahlinya. Contoh, ayat pertama yang turun itu adalah ayat 5 di surat Al-Alaq. Tetapi ayat yang terakhir bilang Al-Maidah ayat 3. Itu ayat Al-Maidah ayat 3 itu 1 bulan baru Rasul meninggal. Ada perbedaan. Jangan mengklaim kalau tidak memahami asbabun nusulnya. Ini satu. Yang kedua, hadis. Hadis itu banyak orang hanya memahami hadis 3. Sunnah Rasul itu banyak hanya difahami adalah hanya 3. Sunnah qauliyah, apa yang Rasul kaulkan, sampaikan. Sunnah fi'liyah, apa yang Rasul kerjakan. Dan sunnah takririyah, apa yang Rasul diamkan. Faham Pak Angge? Ini hanya yang dimengerti oleh mereka. Qauliyah yang dikatakan oleh Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli. Jangan diputus lah ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Enggak boleh. Satu, itu adalah tentang sunnah qauliyah. Sunnah fi'liyah, Rasulullah itu melaksanakan sholat lail itu di rumah beliau berjamaah. Jangan kemudian orang mengatakan bahwa sholat tarawih di masjid itu bid'ah karena berjamaah. Kan ada yang mengatakan bid'ah. Kalau sholat sunnah itu tidak boleh untuk sholat berjamaah. Rasul di rumahnya itu 4 hari sholat berjamaah. Ya apa? Itu sunnah fi'liyah namanya. Kalau sunnah takririyah itu adalah sunnah pendiaman Nabi. Ketika Nabi ada sahabatnya makan daging dog. Dog itu katanya orang Madura berekai. Tahu berekai ya? Ya Pak? Ya mungkin itu ya. Tapi Madura yang bilang berekai. Ya dah? Lah.
Itu pendiam, itu yang dipahami orang, cuman itu saja. Cuman yang dimengerti kan 3 itu toh selama ini. Cobalah belajar hadis, ada mustalahul hadis, ya toh. Nah, kalau tidak belajar mustalahul hadis terus bagaimana memahami hadis? Enggak bisa, Pak, enggak bisa. Maka kalau menuntut ilmu itu, ayo dawam. Kalau tidak dawam, tanya kepada yang sudah dawam, Pak, kemarin apa yang dibahas? Pak, pengumpul hadis itu, Pak, puluhan tahun itu baru dapat 1 hadis. Kita hanya 1 jam minta 10 hadis. Di mana? Ya tahu? Lah. Sunnah yang hammiyah tidak pernah dipopulerkan. Ada sunnah hammiyah namanya. Tidak pernah dipopulerkan kok. Mana? Coba ingin tahu. Ada yang menerangkan tentang sunnah hammiyah? Enggak ada. Sunnah hammiyah itu adalah keinginan Nabi yang tidak tercapai. Itu sunnah. Nabi punya keinginan, tapi tidak tercapai. Di mana contohnya itu? Puasa Tasu'a. Nabi punya keinginan itu. Ya Rasulullah, Asyura ini perbuatannya Yahudi. Iya, kata Rasulullah. Tapi kami ini lebih berhak untuk meniru seniornya. Tetapi untuk membedakan, ya kata Nabi, aku besok kalau masih hidup akan puasa tanggal 9-nya. Nabi meninggal itu belum berpuasa 9. Itu namanya sunnah hammiyah. Dan itu boleh diikuti. Walaupun Nabi tidak melaksanakan. Itu hammiyah namanya. Jangan kemudian kita berkata, oh Nabi tidak melaksanakan. Boleh. Tapi namanya ayat mana imam kita? Wa ma atakumur rasul fahuduhu. Apa yang datang dari Rasul ambil. Jangan cuma ucapan, takrir dan fi'liyah. Ada hammiyah, Pak. Tolong kalau komentar keluar, komentar di sinilah sebagai orang-orang yang taklim di Masjid Al-Hikmah. Jangan komentar di masjid lain, karena Bapak Ibu hanya 3 dai-nya saya, Pak Ridho dengan Pak Taufik. Dulu ada Pak Kodi. Pak Kodi sudah di pondok pesantren, kata Pak Kodi. Nah, itu yang dipahami oleh kita, harusnya kita paham semuanya itu. Ada juga sunnah ahwaliyah. Sunnah ahwaliyah itu hal ihwal. Hal ihwal, Pak. Tahu hal ihwal? Apa hal ihwal itu ya? Kenapa beliau ini masih muda bisa ngimami? Hal ihwalnya dari mana beliau? Contoh begitu. Oh, beliau kok bisa ngimami di sini? Oh iya, aslinya beliau adalah pengikutnya Imam Syafi'i. Tetapi karena beliau sering ngaji, maka dia ngaji di Masjid Al-Hikmah. Akhirnya beliau baca hamdalahnya tidak pakai basmalah. Enggak apa-apa. Pakai basmalah jahar, pakai basmalah syir, enggak apa-apa. Boleh, sama-sama ada hadisnya itu. Jangan kemudian dianggap tidak ada hadisnya. Lah, sunnah ahwaliyah ini jarang diikuti, Pak, termasuk saya, karena tidak bisa meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahwaliyah itu, Pak, bajunya Nabi itu rangkap 3. Bapak kalau pakai baju rangkap berapa? Pakai 1, dalamnya kaos, ya toh. Nabi 3 itu, makanya kalau dia kalau dia sendakep itu dilipat, yang luar tuh dilipat. Bapak imam Masjid Haram kan di luar tuh ada kuningnya itu baju luarnya. Itu harus ikut enggak kita? Enggak ikut toh. Ibu apa ikut dengan ayat Al-Ahzab 59, An-Nur 31? Enggak ikut. Ini yang disebut sunnah. Saya lihat lagi, apa Bapak ikut rambutnya Nabi?
Nabi gondrong loh. Gondrong, Nabi sekian loh. Gondrongnya di sini. Ada yang gondrong Bapak? Enggak ada kan? Enggak ada. Maka kalau tidak memahami hadis, jangan bid'ah, salah, hurufat, kemudian dinyatakan taklid. Enggak benar Pak, fahami dulu. Hadis itu banyak ragamnya. Sunnah itu banyak. Ada mas, gini, hadis yang disandarkan kepada Nabi itu namanya hadis marfu. Kalau tidak tersandar kepada Nabi, yang dikatakan itu dari Nabi, dosa. Namanya tersandar kepada Nabi. Kalau hadis yang tersandar kepada sahabat, itu namanya hadis mauquf. Karena tidak sampai ke Nabi, hanya cukup di sahabat. Itu harus pahami macam-macam hadis itu. Ada hadis yang bersifat umum, ada juga hadis yang bersifat khusus gitu. Lah, ini yang saya katakan bahwa kalau belum paham, yuk jangan komentar di apa namanya tadi itu? Di media sosial, jangan. Kalau itu kemudian nanti beraroma tidak baik, itu bisa tindak pidana, Pak. Jangan. Yuk kalau taklim Islam, taklimlah pada dasarnya. Dan tidak usah ke lain-lain yang lain. Jangan bilang, loh ini kok begini. Kalau memang itu tidak paham, datangkan ustadznya ke tempat ini, dialog dengan saya, dialog dengan Mas Taufik, dialog dengan Pak Ridho. Kalau tidak, saya siap kok untuk dibawa ke dai-nya itu. Begitulah. Apa yang mau dipermasalahkan? Quran, sunnah, ayo kan. Jadi Al-Hikmah ini meminta takmir, ingin bahwa jamaah ini paham tentang cara berislam. Nah, kemudian dari tiga hal itu ingin saya terangkan. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul ambil, apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Atiullah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Kalau engkau taat kepada Allah dan Rasulnya, kamu dapat rahmat. Ikut kepada Allah, ikut kepada Rasul, itu namanya ittiba. Nah ya, yang pamannya Bapak mengikuti perintah Allah, Bapak mengikuti perintah Rasul, itu namanya ittiba. Nah, ittiba itu namanya mengikuti tetapi tahu dalilnya. Paham Pak? Tahu dah. Bapak ada dai, pokoknya saya di sini. Saya bilang seperti tadi, wa ma atakumur rasul Al-Qur'an, surat Al-Hasr. Berarti Bapak boleh mengikuti karena itu dalil tahu Bapak. Itu namanya ittiba. Kalau ada dai tidak mengeluarkan dalil, enggak usah diikuti. Enggak usah diikuti. Karena ibadah itu harus ada dalilnya. Kan begitu Pak ya? Itu ittiba itu mengikuti itu adalah bisa mengikuti jejaknya Rasulullah SAW. Jadi mengikuti jejak itu Pak macam-macam. Mengikuti ittiba itu macam-macam. Ittiba itu ada orang yang ittiba karena dia kemudian bersungguh-sungguh dalam memahami ayat itu atau hadis itu. Namanya itu ijtihad. Jahadah, bersungguh-sungguh. Tetapi tidak boleh bersungguh-sungguh itu dia sendirian. Kalau tidak memahami dulu dasarnya, dia harus ijtihad, namanya ijtihad jama'i. Ijtihad jama'i dan ijma' tidak sama Pak. Ijtihad jama'i contoh. Teman-teman dari Nahdlatul Ulama, untuk ijtihad jama'i, dia pakai hadis tentang awal Ramadan dan awal Syawal dan 10 Dzulhijjah. Dia pakai hadis.
Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Itu dalil yang dipakai. Silahkan. Ru'yah itu melihat dengan mata kepala. Silahkan ikuti, itu ada dalilnya. Tetapi Muhammadiyah, ijtihad jama'inya, dia pakai Al-Quran surat Yunus ayat 5. Jadi ditentukan sudah lewat siklus peredaran planet ini. Maka ditentukan 1 Ramadan besok 1 Maret. Itu ada dalilnya, namanya ijtihad jama'i. Ijtihad jama'i itu ada ijtihad kelompok kecil. Nah, Muhammadiyah, Al-Irsyad, NU, silahkan. Tetapi kalau ijma' itu ijtihadnya seluruh ulama sedunia, baru itu disebut ijma'. Jadi mayoritas ulama sudah menentukan itu. Boleh berfatwa. Boleh berfatwa Muhammadiyah kepada umatnya sendiri. Boleh NU berfatwa kepada umatnya sendiri. Makanya Muhammadiyah kan bilang begini. Untuk umat Muhammadiyah ini perkara yang mau ikut silahkan. Mesti pimpinan pusat itu mesti bilang begitu. Tidak memaksa orang, karena itu adalah ijtihad jama'i namanya. Lah, saya sampai nulis kayak mau memberi kuliah ini gara-gara itu. Apa namanya? Lah. Apa sampai ijtihad jama'i ya tadi ya. Dengan ijma' ya. Begini. Ini mohon maaf. Saya hanya meluruskan itu saja agar kita tidak salah dalam beragama. Boleh. Tetapi yuk kita musyawarahkan kalau kita mengimani sesuatu. Begini, di WA itu, saya tidak nyebut orangnya lah, tapi sudah tahu semuanya, sudah tahu. Nanti ada 3 hal. Ada seorang ustazah, orangnya cantik. Di WA loh ya. Saya bilang di WA cantik. Tapi masih lebih cantik istri saya jauh. Nanti kalau saya bilang cantik terus sampai ke istri saya, payah itu. Lah, bagus Pak, bagus. Caranya bagus. Tidak ada satu dai pun, jangankan itu. Nabi saja pernah salah dan ditegur oleh Allah. Nabi, apalagi kita. Nabi itu pernah ada tamu buta, ya toh? Tetapi kemudian ada tamu yang terhormat karena kaya. Nabi lebih memfokuskan itu, tegur sama Allah. Surat Abasa wa Tawal. Lah, saya mencoba menegurnya, tapi bukan Allah ini. Dai yang cantik itu berkata, waktu itu ada 3. Masa, bukan waktu. Masa itu ada 3. Bukan sekarang, masa datang, bukan yang lalu. Al-madi itu harus didahulukan. Al-madi, al-an, wal-mudhari. Kan begitu toh? Harusnya. Lah, al-madi masa lalu itu adalah takdir Allah. Enggak bisa kita permasalahkan lagi. Itu takdir, sudah masa lalu itu. Jangan dibicarakan itu takdir, menjadi ibrah saja. Jangan bicara hidup itu tidak ada problem. Ujian itu problem apa tidak? Problem itu masalah. Masa sekarang milik kita. Maka kita harus berupaya betul. Masa yang akan datang itu milik Allah. Jangan dibicarakan. Nah, itu yang menurut saya dia tidak menyampaikan ayatnya. Untuk masa depan itu ada ayatnya. Itu namanya ada pada surat Al-Hasr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat. Apa yang akan engkau bicarakan besok, apa yang engkau laksanakan besok, programkan dong mulai sekarang. Tetapi yakinlah bahwa besok yang menentukan adalah Allah.
Kalau Pak Santo sebagai bendahara ini tidak memprogramkan besok, terus bagaimana? Besok apa ya Pak Parman? Besok apa ya Pak Nur? Mau diberi jajan apa ya kira-kira? Adakah sumbangan dari ibu-ibu dan bapak-bapak? Kan mesti berbicara. Loh, di stop. Nggak bisa dong. Wong Allah menyuruhnya, wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Lah, tentunya ikuti kalau itu ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, jangan ikuti. Itu yang ketiga, ittiba, ijtihad tadi sudah ya. Terus yang ketiga adalah taklid. Nah, sebelum taklid, ijtihad itu dalilnya yang mana? Bapak pernah dengar, ibu pernah dengar enggak? Kalau Rasul itu pernah menyuruh sahabatnya untuk berdakwah di luar Madinah. Pernah dengar? Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, kamu saya perintahkan untuk berdakwah di Yaman. Iya ya Rasulullah, kata Mu'ad. Apa yang akan engkau jadikan hukum di Yaman? Kitabullah. Kitab Allah ya Rasulullah. Kalau engkau tidak jumpai masalah di Yaman, di kitabullah itu, wa sunnat Rasul, sunnahmu ya Rasulullah yang aku berikan. Kalau tidak engkau jumpai di kitab Allah dan di sunnahku, apa yang engkau sampaikan ke umat di Yaman sebagai sumber dasar hukumnya? Maka Mu'ad menjawab begini, ajtahidu ra'yi wala alaw, katanya. Aku akan berijtihad, bersungguh-sungguh ya Rasulullah, wala alaw, tetapi aku berijtihad, berpikir itu tidak akan berlebih-lebihan. Kalau bahasa kita alaw itu apa ya? Jangan apa? Lebay itu apa? Kan ada kata lebay ya. Jangan lebay kan begitu ya. Saya berpikir tapi tidak lebay. Maka Rasulullah kemudian mendekati Mu'ad, menepuk dadanya. Ditepuk dadanya. Pek, pek, pek. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah mengizinkan kepada orang yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya ijtihadah. Tetapi dalam berijtihadah seperti yang saya katakan tadi itu, kalau ijtihad ijma'i berkelompok. Kalau ijtihadnya itu adalah ijma, maka semua ulama. Nah, kalau ijtihad sendirian harus ada dalilnya. Begitu. Jadi kalau tidak menyampaikan dalil, ya tolong apa namanya? Tolong tanyakan dulu dalilnya. Tadi Ustadz ini kan bacanya 4 ayat ya. 4 ayat. Itu dari 3 sebentar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dari awal terus Allah raja. Allah berharap ke kita. Coba bayangkan. Yang berharap tuh kita apa Allah sebenarnya? Yang harusnya kita kan, yang harus berharap kita kan. Tapi ini yang berharap Allah, Pak. Di Ramadan ini Allah berharap. La'allakum tattaqun. Aku berharap agar kamu ini menjadi takwa. Faham, Pak? Bertakwa itu apa? Syarat bertakwa itu salah satunya adalah berinfak, walaupun dalam keadaan enak, walaupun tidak enak. Dia kemudian menahan amarah. Wasari'u itu kan ayat apa itu, surat apa? Paham kan? Ada 4 kategori itu. Itu takwa. Diawali apa oleh Allah? Puasa. Tahan dirimu untuk tidak bicara tidak baik. Tahan dirimu agar kamu paham orang miskin itu tidak makan. Tahan dirimu agar jiwamu menjadi baik. Aku berharap engkau menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, kan begitu. Ciri-ciri takwa, kalau orang bertakwa bisa apa? Rezekinya akan datang tidak disangka-sangka. Urusannya diselesaikan oleh Allah dengan baik. Kan begitu kan dalam surat At-Tolak itu. Nah, terus kemudian
Yang kedua, beliau pada ayat rakaat kedua, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Apa terusannya, Mas? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Diawali dengan hidayah oleh Allah. Ramadan itu ada hidayah kepada kita. Maka kalau hidayah itu setelah engkau dapati manusia, la'allakum tashkurun, aku berharap, kata Allah, agar kamu bersyukur itu. Coba Allah itu meminta kepada kita, kalau engkau puasa, jadilah engkau yang takwa. Harapan Allah itu. Harapan yang kedua, tashkurun katanya. Ayo bersyukur. Gunakan syukur itu gunakan nikmat Allah. Yang ketiga, tentang doa. Apa tadi? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jawaban Allah ketika ada orang Arab berkata, ya Rasulullah, Rabbuna ba'idun au qaribun. Ya Rasulullah, apakah Rabb kami ini jauh apa dekat ya Rasulullah? Kalaulah jauh, aku akan meminta dengan berteriak. Tapi kalau dia dekat, aku akan meminta dengan berbisik ya Rasulullah. Rasul gak jawab, Pak. Gak jawab langsung waktu itu. Rasul diam, baru turun ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i da'an. Memintalah kamu, mesti aku penuhi. Falyastajibuli, maka istijabah itu dahulukan, kewajiban. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. La'allahum yarsudun. Kalau kamu berdoa tanpa perantara, kamu berdoa kepadaku yang aku dekat denganmu, kewajibanmu sudah engkau penuhi, keimanmu sudah engkau penuhi, aku berharap kepadamu agar kamu tercerahkan. Yarsudun itu tercerahkan, Pak. Agar kamu tercerahkan, kata Allah. Lah, ini Ramadan ini jangan dikotori. Maksud saya begitu nantinya. Di mana pada waktu runway di bulan apa nih, bulan Sya'ban. Ini runway sama dengan Rasulullah ketika take off itu dari Makkah, Madinah, Aqsa. Ini runway kita di apa namanya, bulan Sya'ban. Ayo kita belajar al-ilmu bitta'allum, al-ilmu qablal amal. Berilmu dulu sebelum berbicara, berilmu dulu sebelum bertindak. Paham, Bapak? Yang ke berapa ini? Yang keempat itu adalah taklid. Kalau Bapak mau taklid itu dasar hukumnya itu pada surat Al-Baqarah 170. Taklid itu, Pak, berasal dari qallada yuqallidu taqlidan. Itu adalah meniru, bukan mengikuti lah ya. Ittiba itu mengikuti, tetapi taklid itu adalah meniru. Meniru seseorang yang orang itu menyampaikan tanpa dasar hukumnya. Qallada yuqallidu taqlidan, itu meniru atau mengalungi. Kalung itu di sini, Pak. Paham, Pak ya? Kalung itu di sini. Tetapi yang kemudian dihapus oleh salah satu jamaah itu, dia mengartikan tidak, taklid itu tidak mengalungi, tidak meniru, tetapi dia berada di tongar. Apa tongar? Paham ya? Tongar itu bahasa Sanskerta, Pak. Bahasanya orang Madura. Tongar itu di hidung. Pak, kata ayah saya, cong mon amal deh melesapi cong. Mohon maaf, Pak yang jawab ya. Pak Yanto, mohon maaf. Belilah sapi
Kalau kamu ingin beribadah itu. Kenapa? Kalau kamu beli sapi mesti ikut, mesti dapat tongarnya. Tetapi kalau kamu beli tongar, enggak dapat sapinya. Maksudnya kalau kamu bicara dunia, akhirnya enggak kamu dapat. Tetapi kalau kamu akhirnya, dunianya mesti dapat. Cuman mungkin saja saya mendapatkan berita itu dari jemaah yang lain. Katanya video itu ada kiai yang mengajak ke neraka, tapi dalilnya tidak diungkapkan. Dia bicara taklid. Loh, qallada yuqallid itu dia meniru, Pak. Taklid itu meniru, bukan ditongar, kalung. Ingat, akar katanya qallada itu dikalungkan. Ini yang saya maksud, ayo kita taklim itu yang dawam. Kalau sudah dawam itu baik. Karena memang sengketa-sengketa hal yang tidak baik itu jangan diviralkan. Kita umat Islam kan sudah saya beritahu, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Saya mengharap dengan hormat para jamaah Masjid Al-Hikmah, yuk ilmu ini agar bermanfaat, agar besok Pak ilmu kita ini menjadi salah satu Allah akan memberikan rahmat, salah satu Allah akan memberikan jalan ke surga yang enak ketika kita menuntut ilmu begini. Dan ini adalah surga kata Rasulullah. Kalau engkau temukan begini ini, mampirlah karena ini surga. Itu kata Rasulullah. Dan kalau kita berilmu begini dimudahkan oleh Allah ke surga. Ayo jadikan masjid ini sebagai apa namanya? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang saling mencintai itu besok akan bersama di sorga, Pak. Kita bersama besok di sorga, makan bersama di sorga, duduk bersama di sorga. Dan ibu besok diganti oleh Allah wajahnya menjadi perawan kembali. Kita diganti oleh Allah menjadi perjaka kembali. Sayangnya istri saya tidak bisa saya ikut ke sini karena masih ada yang merokok. Saya kira begini, mohon dimaafkan, saya hanya meluruskan. Semoga kita tetap menjadi apa yang Rasul sampaikan. Yuk kita saling mencinta, karena besok kita akan bersama-sama yang cintai di sorga. Berdoalah kepada Allah agar pasangan kita menjadi bidadari kita besok di sorga kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.